Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Olimpiade Agustin. Di pembelajaran kali ini kita akan ngebahas tentang NAT. Nah, NAT juga terdapat menjadi beberapa materi ya teman-teman. Nah, untuk materinya ada 8. Yang pertama teori NAT, yang kedua persiapan topologi, yang ketiga konfigurasi IP address, yang keempat konfigurasi static routing, yang kelima konfigurasi NAT dynamic, yang keenam mengamati paket NAT, yang ketujuh konsep NAT static vs dynamic, dan yang terakhir itu konfigurasi NAT static. Nah, untuk teori NAT terdapat penjelasannya. Ini ada definisi. Definisi NAT itu adalah merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau internet protokol yang bersifat private. IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang illegal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Terus jenis NAT. Yang pertama ini kita yang full count NAT atau on to one NAT. One to one NAT. Terus nanti juga ada lagi yang kedua, 3, dan seterusnya. Nah, yang full count NAT ini atau one to one NAT itu jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP public dan satu port tetap. Jadi itu tuh akan diterjemahin ke satu alamat IP public yang sama, dan juga si portnya itu akan tetap gak bakal berubah-berubah. Terus paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Yang kedua itu jenis NAT restricted count NAT, lebih aman daripada full count. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, jadi NAT ini tuh bisa menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internet, tapi si portnya itu bisa beda-beda, gak harus kayak yang tadi. Kalau yang one to one NAT itu kan portnya satu ya, tetap gak berubah-ubah. Yang ini tuh bisa berubah-berubah. Langsung ada yang kita lanjut ke jenis NAT yang ketiga, yaitu ada port restricted count NAT. Jadi sama seperti yang restricted count, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Jadi NAT hanya bisa menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya udah dihubungi dulu. Kalau si port itu, si NAT itu bakal nyambung gitu. Lanjut lagi ke jenis yang keempat, yaitu adalah symmetric NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Jadi setiap koneksi ke tujuan itu berbeda, kayak IP atau port yang luar berbeda akan memakai port public yang berbeda juga. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri, jadi gak akan acak-acakan ya teman-teman. Terus ada juga type NAT. Nah, NAT tipe statis. Terus ada juga NAT tipe dinamis. Nah, untuk NAT tipe statis ini menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination-nya. Jadi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statia terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet.
atau yang disebut outside. Nah, alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Lanjut lagi ke NAT tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis ini menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Kita lanjut juga, ini ada NAT system pool. Untuk NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzi, atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok full alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan-jaringan. Nah, NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan lokal internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Sejumlah IP lokal internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing pemakaian bersama atau alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Nah, jadi tadi yang dijelaskan itu adalah materi teori NAT. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu adalah persiapan topologi. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah persiapan topologi ya teman-teman. Kita langsung masuk ke Cisco. Nah, di sini aku udah buat topologi yang nanti kita akan kerjakan. Nah, di sini juga terdapat satu server, 3 buah router, dan 1 switch dan 2 VC. Ke materi yang ketiga, yaitu adalah konfigurasi IP address. Masuk lagi kita ke Cisco ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya yang konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini kita sudah lihat sebelumnya kan kita udah membuat topologinya. Sekarang masuk ke router Google-nya, lalu kita konfigurasikan yang ini ya teman-teman. Bentar, kita geser dulu. Enable config T interface gig 0/0 no shutdown. Langsung masukin IP address-nya 172.16.20.255.255.2
5.0 lalu enter gig 0/1 enter no shutdown, terus IP address 10 255 lalu kita masuk ke udah selesai, lalu kita masuk ke servernya terlebih dahulu biar kebolak-balik. Desktop, IP konfigurasi 172.16.20.1 subnet masknya itu di default, ininya itu 16.20.2. Setelah itu kita masuk ke router yang ISP CLI no guys, kok ke zoom ya. Nah, ini sama ya konfigurasinya kayak yang tadi. Enable config t int gig 0/0 no sh, terus IP addressnya yang kiri dulu 10.10.255.255.255.2. Enter, lalu bentar guys, ada yang salah guys sih. Bitmask IP address 10.10.10.2. Oh iya guys, ininya 255.252. Enter. Nah, terus int gig 0/1 lalu enter, terus no sh no shutdown, terus IP addressnya juga ya teman-teman. IP addressnya itu yang 11.1.255.255.255.252. Nah, ini udah selesai, lalu kita masuk ke klien ya teman-teman. Di sini sama juga ya caranya teman-teman, kayak yang tadi. Tapi ini karena kita akan menambahkan pilan 10 dan 20, kita akan menambahkan yang pilannya ya teman-teman. Di sini kita enable config t, terus int gig interface gig KB 0/0 dulu, terus seperti biasa no shutdown, terus IP addressnya 11.11.11.2, terus subnet masknya 255.255.255.252. Lalu enter. Nah, sesudah itu kita buka untuk yang 0/1 ya. Buka jalurnya saja, interface,
gig 0/1 no shutdown, lalu IP address-nya, lalu kita tambahkan lagi interface-nya gig 0/1 titik 10 karena ini VLAN 10 ya teman-teman. Lalu lagi tapi titik 20. Nah, di sini sudah kita tambahin IP-nya. Encapsulation .1q .1q 10, lalu IP address itu 92.168.1.255.0. Lalu kita masuk lagi ke interface 20. Apa sih ininya yang 20 ya teman-teman. Terus encapsulation 20, terus IP address-nya kita 20. Mantap. Nah, udah selesai, kita masuk ke switch ya teman-teman. Kita masuk ke switch ini ya teman-teman. Di switch sama juga. Enable config T. Ntar guys. Mana ya? Config T, terus kita masuk ke interface FA 0/1 switch port mode terang. Terus kalau udah itu masuk ke interface. Kita buat rutinan dulu, yaitu adalah VLAN 10, terus VLAN 20. Lalu masukkan interface FA-nya, switchport mode akses, VLAN 10, lalu exit, lalu interface FA 0/3 switchport mode akses, switchport akses VLAN 20. Nah, ini sudah selesai ya. Lalu kita konfigurasi di PC ya teman-teman, di PC yang atas dulu, ke desktop secara statik ya, ke IP configuration, masukin 92.168.10.2. Kalau ininya default, terus ini 92.168.10.1. Terus PC yang kedua juga
kita tambahin tuh 92.20.2, terus ininya 92.268.20.1. Ini udah ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semuanya ya teman-teman. Ini adalah konfigurasi untuk IP address ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi static routing ya teman-teman. Pada konfigurasi static routing ini kita masuk lagi ke Cisco. Nah, konfigurasi static routing ini kita akan menggunakan BGP ya teman-teman. Yang Google ini BGP 1, untuk yang ISP itu menggunakan GP2. Langsung aja masuk ke Google-nya, ke router Google. Bentar ya teman-teman. Enable config. Terus kita masukkan router BGP 1 ya teman-teman. Router BGP 1. Terus naik board 10.10.10.2, karena ini yang untuk ke kanan ya. Lalu remote AS 2. Terus kita masukin networknya, yaitu 10.10.10.0 teman-teman. Aduh maaf, subnet masknya belum. Untuk subnet masknya 255.252. Di depannya kita harus tambahin mask guys. Mana sih? Mask, lalu enter. Sekarang kita masukkan untuk ke yang network server ya teman-teman. Kita ganti ini ya guys. Tuh 72.16.20.0. Lalu masknya itu default. Untuk masknya itu maaf. Tadi berapa ya? No. Emang ya. Ini masknya juga default 0. Nah, kalau sudah gitu kita masuk ke router 2 atau ISPF ini. Kita geser. Sama ini juga ya guys. Kita konfigurasiin. Lalu kita masuk ke router BGP 2. Terus naik baudnya 10.10.10.1, remote AS-nya itu 1. Nah, ini udah masuk ya. Tuh, ini guys. Networknya 10.10.0.255.255.252. Saya lupa menambahkan kata mas di depannya guys. Mas, lalu enter. Kalau udah gini kita yang ke bawah, yaitu yang 11
sudah. Nah, untuk subnet masknya sama ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk static routing ini udah selesai. Tapi untuk selanjutnya, untuk menggunakan IP public atau IP private itu belum bisa ya, karena ini belum selesai. Selanjutnya kita akan langsung saja ke konfigurasi NAT dinamik ya teman-teman. Nah, konfigurasi selanjutnya kan NAT dinamik. Pertama-tama di sini kita akan menambahkan source-nya yaitu 192.168.10.1 dan untuk destination-nya 172.16.10.1 ya teman-teman. Untuk yang server ya teman-teman. Jadi pertama-tama masuk dulu ke router 3 atau client. Sayang. Selfie guys. Oh my god. Enggak mau. Oke. Config. Nah, kalian menggunakan komen access list 1 permit, kita tambahkan IP-nya 192.168.20.1, lalu kita pakai net yang 00 ya, 000255. Lalu kita masukkan lagi untuk yang pilihan ke satu lagi ya teman-teman, yang pilihan 10-nya kita ganti saja menjadi pilihan 10, enter. Lalu IP NAT inside so search list 1 interface. Salah guys, bentar guys. Interface gig 0/0 overload. Nah, sudah itu kita enter saja. Maaf guys, ini aku udah salah ya. IP NAT insert search list, satunya kelewat. Oh my god. Ini guys, di sini nih list 1 tuh kan udah. Nah, jadi IP NAT insert source ini untuk masukkan source ke si router ESP ini ya teman-teman. Nah, komennya tuh ya kayak gini. Lalu kita masukin interface gig 0/0. Oh maaf, aku salah. Mestinya kita masuk ke interface gig 1 ya. 0/1. Lalu kita IP NAT outside, lalu interface 1
0/1 ya. Terus interface 0/1.10. Terus IP NAT inside. Untuk yang ini 20. Terus IP NAT outside. Terus kita exit, kita masukin IP root IP root 0/0/0/0. Bener deh, bener. Terus 11. Kita enter. Sudah itu kita mencoba saja untuk mengeping di PC yang atas ini. Kita ke command prompt, kita coba ping tuh 72.16.20.2, lalu enter. Kok aku invalid? Salah nulis guys. Kok aku itu depannya this is bad. Aku udah panik tuh kan. Terus kita di sini coba ping lagi .1, lalu enter. Nah, ini sudah mengubahnya, sudah berhasil ya. Nah, itu untuk konfigurasi NAT Dynamics. Selanjutnya kita akan mengamati paket NAT ya teman-teman. Jadi untuk mengamati paket NAT itu sebenarnya itu tidak terlalu susah karena pingnya sudah bisa ya. Nah, untuk pertama-tama kalian bisa masukkan paket ke sini dan ke server. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah konsep NAT static vs dynamic. Oke, untuk konsep NAT static versus dynamic itu tidak terlalu ribet ya teman-teman. Jadi pada dynamic itu konsepnya itu mainnet to one, dari banyak ke satu atau ke satu device. Nah, jika di static itu one to one, jadi satu ke satu lainnya. Contohnya di sini untuk materi selanjutnya itu adalah konfigurasi NAT static ya teman-teman. Di sini kita harus nambahin sebuah server ya teman-teman. Server di sini ya. Aduh, semut. Ini pecahkan kabel. Gatel. Nah guys, nah jadi pada server ini kita bisa menambahkan IP-nya ya teman-teman. Jadi nanti ini 30.2, nanti buat ke routernya 30.1, dan yang ke router ini juga 11.3 ya. Jadi kita akan materi selanjutnya yaitu konfigurasi NAT static ya teman-teman. Nah, tanpa kita masuk ke materi terakhir yaitu konfigurasi NAT static ya teman-teman.
Nah, untuk konfigurasi NAT static kita masuk ke ini klien. Nah, di sini kita pertama-tama aktifkan dulu untuk ke gig dari kalian ke server yang baru ditambahin tadi ya teman-teman. Nah, kita masukin interface gig no/2 no sh, terus si IP address-nya terus 92.68.30.1 lalu 255 karena di port ya. Sesudah itu kita ke servernya. Kita tambahkan IP terlebih dahulu ya secara statis. Itu 92.168.30.2 ininya terus ininya 92.168.30.1 besti. Nah, sesudah itu kita masuk ke klien lagi, kita exit dulu ya. Sesudah exit kita tambahin IP NAT inside ya teman-teman. Search static, terus kita masukin si IP address-nya tuh 92.168.30.2 terus 11.11.11.3 terus interface sama nulis ya guys, itu maksudnya L search gini. Nah, terus kita masuk ke interface gig no/0 enter. IP-nya kita pakai yang bawah. Di sini kita tidak akan menggunakan /30 tapi menggunakan /24 ya teman-teman. Berarti ini kita IP address 11.11.3.255.255.255.0. Nah, sudah itu kita masuk ke interface G0/2 lalu kita gunakan IP NAT inside ya teman-teman. Sesudah IP NAT inside kita gunakan router 2 yang ISP ini teman-teman. Enable, kita rubah IP yang tadi ya guys ya, tadi 252 sekarang jadi kosong ya, bukan yang .252. Dengan cara kita masuk terlebih dahulu 0/1 no IP terlebih dahulu 11.11.11
1255 252. Nah, ini sudah selesai. Kita ganti. Yang not tadi kita hapus. Nah, belum guys, kita no lagi. Itu soalnya belakangnya nggak diganti. No, terus kita pakai yang ini. Si Cinta. Belakangnya kita ganti jadi 0. Masya Allah. No, itu say. Enter. Terus kita exit. Terus kita router BGP. Si Cinta. Router. Router BGP 2, lalu no network 11 no, terus mas 255 titik 0 ya. 252 guys, 252. Terus yang not ini jadi yes, nggak pakai yes ya, tapi ya jadi belakangnya ganti jadi 0, lalu enter. Terus kita coba untuk di server yang ini ya teman-teman. Kita ke service. Nah, di sini sudah selesai ya untuk konfigurasinya ya. Untuk selanjutnya pada server, kita ke server, terus ke indeks. Mana indeks? Ini guys, di indeks. Untuk kita ubah ya guys. Yang Cisco pakai treasure-nya kita ubah menjadi ini kan guys, kita ubah yang ini ya. Selamat lah si cantik, sini guys. Selamat datang di PT for IT pisahin guys, for IT seed. Kita coba save. Yes, nah ini sudah di save ya teman-teman. Sudah itu kita coba di server ini. Lalu kita masuk ke desktop. Kita ke web browser. Ini agak lama ya teman-teman.
Nah, ya ini teman-teman. Di sini kita coba masukkan IP yang 11.11.3 ini ya teman-teman. Kita coba 11.11.11.3 lalu go. Nah, seharusnya ini muncul tulisan selamat datang di PT Peretiside ya, itu udah berhasil. Tapi ini gagal teman-teman. Request time out ya teman-teman. Ada yang salah mungkin. Nah, itu adalah pembahasan di pembelajaran NAT kali ini. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.